Halo, selamat pagi, selamat datang di video learning kali ini, persembahan dari STAE. Hari ini kita akan mencoba membahas seri pertama kita, yaitu sekilas tentang apa itu financial planning ya. Financial planning atau perencanaan keuangan ini adalah sebuah konsep. Artinya, bukan hanya terpaku atau cocok pada satu atau dua produk saja untuk calon nasabah kita, tetapi konsep ini dapat membantu mengedukasi dan membuka pemikiran calon nasabah kita betapa pentingnya sebuah perencanaan dalam hidup mereka, sehingga kita dapat membantu mereka dalam mempersiapkannya. Sebagai contoh seperti dana darurat, biaya sekolah dan kuliah anak-anak, biaya rumah sakit, dana pensiun, dan sebagainya. Mengelola uang tidaklah mudah. Seperti banyak orang bijak berkata, direncanakan saja bisa meleset, apalagi yang tidak direncanakan. Tujuan dari financial planning untuk masyarakat sangatlah penting, karena dalam merencanakan keuangan, salah satu aset yang penting adalah waktu, di mana kita selalu berpacu dengan waktu, dan karena kita tidak dapat membalikan waktu, bukan? Ketika kita terlambat melakukannya, maka semakin berat dan besar angka yang harus kita tabung tentunya. Inilah harga sebuah penundaan. Pertanyaannya adalah, siapkah kita membayar harga sebuah penundaan? Pertanyaan umum yang sering diajukan banyak orang adalah, kenapa kita harus membuat perencanaan keuangan? Nanti-nanti sajalah, saya masih muda, saya masih belum terpikir, saya masih belum ada tanggungan, dan lain sebagainya. Jawaban yang pasti adalah, banyaknya ketidakpastian dalam kehidupan kita, seperti biaya hidup semakin tinggi, sedangkan kenaikan penghasilan mungkin tidak dapat mengejar jumlah kenaikan biaya hidup, atau yang lebih kita kenal dengan nama inflasi. Nah, sekarang apa saja yang harus dipersiapkan oleh kita? Ada 6 pilar keuangan yang wajib kita lakukan sebelum perencanaan keuangan itu sendiri dilaksanakan. Ini dikenal dengan nama financial check-up. Yuk, kita pelajarin satu persatu. Yang pertama adalah check up hutang. Apakah ada hutang konsumtif yang harus dilunasi oleh kita? Yang kedua, check up kekayaan bersih. Apakah sudah positif? Yang ketiga, check up cash flow bulanan. Apakah sudah sesuai antara pemasukan dengan pengeluaran? Dan adakah kelebihan dana yang bisa kita tabung atau kita investasikan? Yang keempat, check up dana darurat. Ini sangat penting loh untuk persiapan hal-hal di luar dugaan kita. Yang kelima, check up asuransi. Apakah kita sudah memiliki dan cukupkah asuransi kesehatan kita, asuransi jiwa kita, dan juga asuransi untuk aset-aset kita yang lain. Yang keenam, check up perencanaan keuangan lainnya seperti persiapan untuk dana pendidikan anak-anak kita, atau dana pensiun, atau pembelian aset yang lainnya. Wah, banyak sekali ya. Bagaimana kita mempelajarinya semua ini? Di mana sih kita harus belajar? Nah, ini hanya sekilas informasi saja. Di sini kita dapat belajar dan juga mendapatkan lisensi sebagai seorang financial planner. Kunjungi website mereka untuk lebih lanjut informasinya ya. Jangan lupa, nantikan seri berikutnya dan kita akan diskusi bersama tentang 4 bagian dalam perencanaan keuangan. Terima kasih teman-teman.